Senandung Darmi pelan sambil menyisir rambutnya. Selesai menyisir rambutnya, ia memoleskan bedak ke wajahnya. Tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kecantikanku. Darmi, bantu ibu nak. Aku sedang sibuk, Bu. Nak, ibu harus berangkat ke ladang goreng laikan ini. Hah? Bagaimana jika minyaknya kena tanganku? Kulitku yang mulus ini bisa terluka. Kau tak akan terpercik minyak jika berhati-hati. Tidak, pokoknya ibu tidak boleh pergi sebelum membuang ikan ini. Akhirnya ibunya terpaksa menuruti keinginan Darmi. Selalu begitu, Darmi tak pernah mau membantu ibunya. Darmi adalah seorang anak yatim. Sejak ayahnya meninggal, ibunya harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semua pekerjaan dilakukan tanpa malu. Tak heran, ibu tampak lebih tua dari usianya. Kulitnya hitam dan keriput, rambutnya merah terbakar matahari. Berbeda dengan Darmi. Darmi memiliki rambut hitam yang lebat dan panjang. Jika ditimpa sinar matahari, rambutnya berkilauan. Kulitnya putih mulus dan pipinya bersemu merah. Namun, Darmi adalah anak yang pemalas. Baginya yang paling penting adalah kecantikannya. Ia berharap suatu saat akan ada pemuda kaya yang meminangnya. Ia bosan hidup miskin. Ibu, bedakku habis. Kenapa pagi-pagi sudah berteriak-teriak, nak? Bedakku habis. Sana ibu belikan. Bedak apa dan di mana membelinya? Aduh, begitu saja tidak tahu. Itu loh yang bersebelahan dengan penjual buah. Penjual buah di pasar kan banyak. Penjual buah yang mana? Aduh, ya sudah. Ayo aku tunjukkan. Diingat-ingat ya. Jika nanti aku suruh ibu lain kali untuk membelinya, ibu sudah tahu. Hari itu, pasar ramai sekali. Pak, ibu tidak dengar, nak. Minggir, jangan dekat-dekat aku. Ibu jalan di belakangku saja. Aku tak mau orang-orang melihatku berjalan dengan ibu. Ibu terkejut. Hatinya sakit mendengar perkataan Darmi. Namun kemudian ia melihat dirinya sendiri. Astaga, memang bajuku jelek dan kusam. Aku juga belum mandi. Pantas saja Darmi tak mau dekat denganku. Batin ibu. Akhirnya ibu pun mengalah. Ia berjalan di belakang Darmi. Hai Darmi. Hai, Wah, lama sekali tak berjumpa denganmu. Mau kemana? hendak membeli bedak sekalian hendak membeli sabun. Oh, baiklah. Dah. Dadah. Sampailah ibu dan Darmi di pasar. Hari itu cuaca sangat panas. Dia hendak membeli bedak. Ibunya hanya bisa berjalan di belakang Darmi tanpa banyak bicara. Ketika sedang memilih-milih bedak, tiba-tiba pemilik toko berkata, Wah Bu, senang ya punya anak cantik Darmi. Enak saja kau bicara. Dia ini pembantuku, bukan ibuku. Lihat saja dari warna kulit kami. Sekali lagi, hati ibu sakit mendengar jawaban Darmi itu. Tapi, ibu tetap tersenyum dan berkata pada pemilik toko. Ya, saya memang pembantunya. Setelah membeli bedak, mereka pergi meninggalkan pasar. Darmi dan ibunya pun pulang ke rumah. Darmi berjalan di depan ibu dengan membawa tas belanjanya. Namun di tengah perjalanan menuju rumah, mereka bertemu dengan masyarakat sekitar. Dia berkata, Wah, anak ibu cantik jelita ya. Andai aku punya anak laki-laki, pasti sudah kunikahkan dengan anak ibu. Aduh,
Dia itu bukan ibuku. Ibu itu putih dan cantik sepertiku. Masa seperti dia ibuku? Dia hanya pembantuku. Dengan wajah kesal, Darmi lalu menarik tangan ibunya dan pergi menjauhi orang itu. Bu, aku malu berjalan dengan ibu. Lain kali aku tidak akan mau berjalan dengan ibu. Ya Tuhan, ampuni anakku. Ia lupa bahwa aku adalah ibu yang mengandung dan membesarkannya. Sadarkan ia dari kesalahannya ini. Darmi, sejelek apapun aku ini tetap ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Aku tak ingin dilahirkan olehmu, Bu. Aku ingin ibu yang putih, cantik, dan juga kaya. Dan aku juga tidak ingin dibesarkan oleh ibu sepertimu. Astaga nak, jaga ucapanmu. Jangan sampai Tuhan marah mendengarnya. Biar saja sih dia marah. Aku juga marah padanya karena telah memberikan ibu sejelek ini. Tiba-tiba petir menyambar tepat setelah Darmi menyelesaikan ucapannya. Darmi dan ibunya terkejut ketakutan. Darmi merapat ke ibunya. Suara apa itu? Aku takut, Bu. Tanyanya. Ibu tak menjawab. Dalam hati ia bertanya. Apakah Tuhan marah mendengar perkataan Darmi tadi? Tiba-tiba langit berubah menjadi hitam. Petir terus menyambar-nyambar. Ibu menggandeng Darmi dan berkata, Darmi, kita harus segera sampai ke rumah. Sepertinya akan ada badai. Ibu merasa heran, mengapa Darmi tak juga berjalan cepat. Ibu pun menoleh ke belakang. Darmi, apa yang terjadi, nak? Teriak ibu. Tampak olehnya Darmi sedang berdiri ketakutan sambil memandangi kedua kakinya. Kakiku, Bu. Kakiku tidak bisa digerakkan. Rasanya seperti batu, Bu. Tolong aku, Bu. Kata Darmi sambil menangis. Ibu bergegas menghampiri Darmi dan memeriksa kakinya. Ternyata benar, kaki Darmi telah berubah menjadi batu. Ibu pun menangis sejadi-jadinya. Darmi, rupanya Tuhan marah padamu. Kau telah menghina ibumu dan juga menyalahkan Tuhan. Minta ampun, nak. Mintalah ampun. Namun semuanya sudah terlambat. Tak hanya kaki, perlahan-lahan semua bagian tubuh Darmi pun menjadi batu. Darmi menangis dan berkata, Ibu, maafkan aku karena telah menghinamu, Bu. Maafkan aku. itu adalah kata-kata terakhir yang terucap dari mulut Darmi. Sekarang seluruh tubuhnya telah menjadi batu. Ibu hanya bisa menangis dan memeluk batu itu. Tampak olehnya, batu itu mengeluarkan air mata. Ya, itu adalah air mata penyesalan dari Darmi. Sekarang, batu itu dikenal dengan sebutan batu menangis. Pesan moral dari cerita rakyat Kalimantan Barat, batu menangis. Untukmu adalah hormatilah kedua orang tuamu, terutama ibumu. Beliau telah mengandung dan membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Ingat, sejelek apapun ayah dan ibumu, mereka tetaplah orang tuamu. Pesan dari cerita ini amat jelas. Siapapun yang durhaka terhadap orang tuanya, terutama ibunya, maka dia akan mengalami malapetaka di masa yang akan mendatang.